Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kartika Sari. Di sini saya akan memaparkan perbandingan kurikulum KTSP, Kurtilas, dan Kurmer dalam konteks perencanaan pembelajaran serta deep learning. Nah, di sini ada perencanaan pembelajaran. Dapat diartikan sebagai panduan atau peta jalan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Artinya, sebelum proses pembelajaran dimulai, guru perlu menyusun rencana terlebih dahulu nih, agar kegiatan belajar berjalan dengan terarah dan terukur. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dan karakteristik. Pertama itu ada kurikulum KTSP. Nah, KTSP ini memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyusun pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Jadi, setiap sekolah bisa menyesuaikan kurikulumnya sendiri. Ciri khasnya yaitu fokus pada penguasaan materi dan hasil belajar, serta memberikan otonomi cukup besar bagi sekolah. Yang kedua itu ada Kurtilas atau bisa disebut kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Pendekatannya bersifat ilmiah dan pembelajarannya aktif. Jadi, siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga dituntut untuk berpikir kritis dan berperan aktif. Selain itu, kurikulum ini menyeimbangkan 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang terakhir itu ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan yang lebih luas bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan kemampuan siswa. Ciri khasnya itu pembelajaran yang fleksibel, berbasis proyek, dan berfokus pada pengalaman belajar yang bermakna. Jadi, dari ketiga kurikulum ini, kita bisa lihat bahwa arah pengembangannya semakin menekan pada kemandirian sekolah dan kebebasan belajar siswa, agar pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini ada perencanaan pembelajaran kurikulum KTSP. Pertama itu ada dari segi penyusunan RPP. Di KTSP, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berisi banyak komponen seperti identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, langkah-langkah, dan penilaian. Jadi bisa dikatakan bahwa RPP-nya cukup lengkap dan detail. Yang kedua, itu ada fokus pembelajaran. Pada kurikulum ini, pembelajaran masih berpusat pada guru. Artinya, guru lebih banyak memberikan informasi, sedangkan siswa cenderung pasif dan belum banyak mengeksplorasi sendiri. Penilaian pun lebih menekankan pada hasil akhir seperti nilai ujian atau tes tertulis. Nah, yang keempat, itu ada kelebihan KTSP. Kelebihannya yaitu RPP-nya terstruktur, mudah dikontrol, dan guru punya pedoman jelas untuk setiap langkah pembelajaran. Namun, ada juga nih kekurangannya. KTSP dinilai terlalu administratif dan kaku, karena semua komponen harus lengkap dan sesuai format. Selain itu, pembelajarannya belum terlalu memberikan ruang untuk kreativitas siswa dan belum menekankan proses belajar, hanya hasil akhirnya saja. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran pada kurikulum KTSP ini masih cenderung formal dan terfokus pada guru, belum sepenuhnya menekankan pada keaktifan siswa. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran dalam kurikulum 13. Pertama itu ada penyusunan RPP. RPP Kurtilas dibuat lebih sederhana, bahkan bisa hanya 1 lembar saja. Tujuannya supaya guru bisa lebih fokus pada kegiatan pembelajaran, bukan pada urusan administrasi. Dalam Kurtilas digunakan pendekatan ilmiah atau saintifik dengan 5 langkah utama, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kedua, itu ada fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran Kurtilas ialah mengembangkan 3 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran diarahkan agar siswa aktif berkarakter dan terbiasa berpikir ilmiah. Jadi, tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami dan mempraktikkan. Yang ketiga, itu ada penilaian. Dalam Kurtilas, penilaian dilakukan secara autentik dan mencakup 3 ranah. Untuk sikap, dilakukan melalui observasi, jurnal, dan penilaian diri. Untuk pengetahuan, melalui tes tertulis, lisan, dan tugas. Sedangkan keterampilan dinilai melalui praktik, proyek, dan portofolio.
Yang keempat, itu ada kelebihan Kurtilas. Kelebihannya yaitu mampu mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif, membentuk karakter yang baik, serta menilai proses belajar bukan hanya hasil akhirnya saja. Namun, ada juga nih beberapa kekurangannya. Misalnya, penilaian autentik dan administrasinya membutuhkan waktu yang cukup lama dan pemahaman yang mendalam dari guru. Selain itu, guru juga memerlukan pelatihan agar bisa menerapkan pendekatan ilmiah dengan baik. Jadi, secara keseluruhan, kurikulum 13 ini menekankan pembelajaran yang aktif berkarakter dan berorientasi pada proses bukan hanya nilai akhir. Nah, selanjutnya ada perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Pertama, dari penyusunan RPP. Pada kurikulum merdeka, guru tidak lagi diwajibkan membuat RPP, melainkan sekarang menggunakan modul ajar, versi yang lebih ringkas, fleksibel, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik siswa. Nah, yang kedua, ada fokus pembelajaran. Kurikulum merdeka berfokus pada kebebasan belajar. Siswa diberi ruang untuk mengeksplorasi minat dan kemampuannya melalui pembelajaran yang bermakna, seperti berbasis proyek dan berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Artinya, siswa tidak hanya diajarkan pengetahuan nih, tapi juga karakter dan nilai-nilai kehidupan. Nah, yang ketiga itu ada penilaian. Penilaian di Kurmer bersifat formatif, reflektif, dan berkelanjutan. Artinya penilaian tidak hanya dilakukan di akhir, tapi terus-menerus selama pembelajaran. Bentuknya bisa observasi, portofolio, proyek, refleksi diri, atau asesmen diagnostik. Tujuannya bukan sekedar memberi nilai, tapi membantu siswa mengembangkan sesuai potensinya. Nah, yang keempat itu ada kelebihan Kurmer. Kelebihan Kurmer yaitu menumbuhkan kemandirian belajar, mendorong pembelajaran yang kontekstual dan fleksibel, serta lebih manusiawi karena menekankan pada proses dan pemahaman yang mendalam. Namun, tentunya masih ada kekurangannya nih. Misalnya, guru perlu pelatihan intensif agar bisa menerapkan Kurmer secara optimal. Selain itu, adaptasi di sekolah juga belum merata. Jadi, masih butuh waktu agar seluruh sekolah bisa menyesuaikan diri gitu. Secara keseluruhan, jadi kurikulum merdeka menjadi langkah menuju pembelajaran yang lebih bebas, relevan, dan berfokus pada siswa. Nah, perbandingannya jadi semakin kesini perencanaan pembelajaran ini makin fleksibel dan berfokus pada siswa. KTSP itu fokus pada guru dan isi, Kurtilas itu fokus pada proses ilmiah dan karakter, sedangkan Kurmer berfokus pada kebebasan, kemandirian, dan makna belajar. Selanjutnya ada deep learning. Deep learning dalam pendidikan menekankan pemahaman yang mendalam, berpikir kritis, dan penerapan pengetahuan pada situasi nyata. Pada KTSP, pembelajaran masih bersifat konvensional, sehingga penerapan deep learning perlu dilakukan melalui kegiatan berbasis masalah agar siswa dapat berpikir lebih mendalam. Sementara itu, kurikulum 2013 mulai mendukung konsep deep learning melalui pembelajaran tematik dan penilaian autentik yang menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi bukan hanya hasil akhir. Sedangkan kurikulum merdeka merupakan yang paling selaras dengan konsep deep learning karena berpusat pada siswa, menggunakan pendekatan berbasis proyek, dan mendorong penerapan pengetahuan secara kontekstual sesuai minat serta kemampuan peserta didik. Nah, jadi secara keseluruhan, kurikulum terbaru itu pembelajarannya tuh semakin berfokus pada pemahaman mendalam, kreativitas, dan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan sekedar hafalan teori seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada strategi implementasi deep learning dalam perencanaan pembelajaran. Jadi, supaya konsep deep learning benar-benar berjalan, guru perlu menyesuaikan desain pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap, misalnya melalui proyek kecil atau contoh kegiatan nyata di kelas. Guru juga bisa menggunakan penilaian autentik untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi secara mendalam, bukan sekedar nilai tes. Selain itu, penting juga untuk memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru supaya mereka siap menerapkan pendekatan ini dengan baik. Prinsipnya, deep learning sebaiknya diintegrasikan dalam proyek,
kerja kelompok, dan kegiatan refleksi, agar pembelajaran terasa lebih bermakna, kontekstual, dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Dari perbandingan kurikulum KTSP, Kortilas, dan Kurmer dapat disimpulkan bahwa arah pengembangan kurikulum di Indonesia terus bergerak menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa serta mendorong terciptanya deep learning. Jika pada KTSP pembelajaran masih berorientasi pada materi, maka Kurtilas mulai menekankan proses berpikir kritis dan penilaian autentik. Sementara Kurmer memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat, sehingga hasil belajar menjadi lebih bermakna dan mendalam. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.